Kami bersyukur kepadamu. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya dalam kehidupan kami, yang tahu membawa kami keluar, yang tahu melepaskan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang mampu memerdekakan kami semuanya. Hanya Engkau satu-satunya yang mampu membuat kami dapat aman dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu terus berlanjut sampai akhir dari kehidupan kami. Engkau tetap satu-satunya dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh nggak kita angkat satu pujian tadi? Pujian yang pertama, Bu. Apa itu? Lagu penyembahan tadi. Ibu membuat saya menjadi mengganti khotbah saya. Jadi makanya saya ngetik tadi di situ. Tadi pujian itu sangat menyentuh hati saya. bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dunia ini gak ada tempat yang aman, tapi Tuhan adalah tempat yang aman bagi kita semua.
Saya mau menyapa dulu semua saudara-saudara yang ada di rumah. Sudah selesai masak semuanya atau belum ini? Sudah siap-siap, sudah beribadah ya Bapak Ibu. Walaupun ada yang hanya pakai kaos oblong, ya nggak apa-apa. Tapi hatinya harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Shalom juga buat saudara-saudara yang ada di gereja. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom Ibu Mosa. Ya, coba kita buka dulu Alkitab kita. Hari ini saya harus mengubah khotbah saya. Tadi saya mau khotbah tentang Yohanes pasal 4, tapi sekarang jauh sekali kepada Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat ini baik-baik. Coba renungkan kebenaran ini, firman Tuhan ini baik-baik. Jangan pakai ini menjadi apa? Apa itu kalau perdukunan itu apa namanya? Jimat. Jangan pakai ini menjadi jimat, tapi pakai ini menjadi kebenaran. Nah, coba kita perhatikan ini baik-baik. Saya akan berikan judul khotbah saya hari ini, aman karena Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja ini, ucapkan bersama-sama dengan saya judul dari khotbah saya, aman karena Tuhan. 1, 2, dan 3. Aman karena Tuhan. Amin. Hanya karena Tuhan lagi kita menjadi aman. Amin. Tapi itu bukan jimat, tetapi itu karena kebenaran bagi kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aman karena Tuhan menjadi penting bagi kita di hari-hari new normal ini. Normal yang baru ini. Kita perlu menyerahkan hidup kita dan mengandalkan Tuhan. Dan setiap kita perlu harus tahu bahwa hanya karena Tuhanlah kita aman. Katakan dulu amin. Hanya karena Tuhanlah kita aman. Ternyata nggak ada perlindungan yang aman di dalam dunia ini. Nggak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Nggak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dalam dunia ini supaya kita menjadi aman. Hanya karena Tuhanlah kita dapat menjadi aman. Nah, lihat, kita baca dulu ayat ini. Saya berharap nggak terlalu lama saya berkhotbah supaya tidak ada di antara saudara yang keluar dari apa? Dari ibadah kita. Saya berharap semua kita tetap ada dalam ibadah ini. Jangan tinggalkan dulu ibadahmu. Jangan tinggalkan ibadahmu sampai kita selesai. Saya berharap seperti sedia kala kita beribadah, demikian juga hari ini kita beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Bahkan harus semakin lebih berapi-api. Kita baca ayat ini. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, dan 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan. Sorry, ayat 2-nya belum dimunculkan. 1, 2, dan 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Iya, kita kembali dulu kepada ayat 1 dulu. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, karena ada yang kelewatkan tadi. Tolong disiapkan. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, dan 3. Dan yang ada di rumah juga tolong baca 1, 2, dan 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Iya. Akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itulah sebabnya pada hari ini saya berikan judul dari khotbah saya, aman karena Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya ini boleh berkata bahwa hanya karena Tuhanlah kita dapat menjadi aman. Nggak ada tempat yang aman, tidak ada tempat kita untuk bersembunyi di dalam dunia ini. Sangat terbuka hari ini kita ada dalam bahaya. Sangat terbuka hari-hari ini kita berada di dalam sebuah bahaya yang besar. Tidak ada lagi tempat selain Tuhan. Nah, makanya Alkitab kita berkata begini, biarlah setiap orang yang percaya berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Allahku yang kupercayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat sulit bagi kita semua. Kita menjadi bingung harus berbuat apa. Bahkan minggu-minggu ke depan kita harus mempersiapkan untuk beribadah, bukan karena sebuah keadaan telah menjadi baik, tetapi kita sedang belajar hari ini untuk hidup dalam keadaan yang baru, yang sebelumnya belum pernah kita ikuti, yang sebelumnya belum pernah kita jalani. Dan sekarang minggu-minggu yang akan datang dalam peribadatan pun kita akan memulai dengan cara yang baru. Yang namanya cara yang baru, banyak hal yang kita belum mengerti. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa Tuhan adalah tempat yang aman bagi kita semuanya. Dalam semua apa yang sedang terjadi hari ini, dalam segala kesulitan, dalam segala persoalan, dalam segala hal yang tidak kita bisa mengerti, hanya Tuhanlah yang membuat kita menjadi aman. Kita baca dulu ayat pertama. Saya baca dulu ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya kita aman di generasi ini, supaya kita aman di zaman ini, bukan karena ketika kita mempunyai tempat perlindungan selain Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa hanya Tuhanlah yang membuat kita menjadi aman. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi aman? Dalam Mazmur pasal 91 dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tuhan tempat perlindungan yang aman bagi kita. Tuhan yang membuat kita dapat menjadi aman. Supaya kita menjadi aman, marilah setiap kita dapat berkata begini, hanya kepadamu aku datang ya Tuhan. Hanya kepadamu aku dapat berlindung ya Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah apa? Andalkan kekuatanmu. Tapi hari-hari ini menjadi hari-hari yang perlu kita lakukan adalah, maka kita harus datang berlindung kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Jangan buat ketakutanmu menjadi tempatmu menjadi aman. Tetapi buatlah Tuhan tempat perlindunganmu, supaya setiap kita boleh aman dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita aman di dalam Tuhan? Alkitab kita berkata begini, Pemazmur berkata kepada kita semua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mari kita jadikan Tuhan menjadi tempat pelarian bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjadi tempat pelarian. Jangan buat hartamu menjadi tempat pelarianmu. Jangan buat kekuatanmu menjadi tempat pelarianmu. Jangan buat kemampuanmu menjadi tempat pelarianmu. Jangan buat hand sanitizer menjadi tempat perlindunganmu. Jangan buat masker menjadi tempat pelarianmu. Lakukan itu. Kerja pakai hand sanitizer. Kita harus mengikuti
Apa yang menjadi anjuran dari pemerintah bagi kita semua? Pakai masker. Mari kita semprot gereja kita ini. Kita pakai apa namanya untuk membuat tempat ini, bahkan rumah kita menjadi steril. Mari kita ikuti semua anjuran pemerintah. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap juga itu tidak akan pernah membuat kita menjadi aman. Tetapi ketika kita berlindung dalam Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi aman. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita menjadi aman. Terus dalam ayat 91 dikatakan begini, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa? Bermalam. Bermalam Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang kata bermalam, maka kita berbicara tentang sebuah kegelapan. Nah Bapak Ibu, di dalam kegelapan yang sedang terjadi di dalam dunia ini hari ini, maka dalam kegelapan ini kita harus datang kepada Tuhan. Dalam kegelapan yang sedang terjadi hari-hari ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Percayakan diri saudara kepada Tuhan. Coba kita baca dulu dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 36 dan ayat 37. Yohanes pasal 9 ayat 36 dan ayat 37. Mari setiap kita hari ini kita bukakan mata kita kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana hari-hari ini di dalam sebuah kegelapan dunia ini kita dapat aman, maka yang perlu adalah kita bertemu dengan Tuhan. Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun hubungan dengan Tuhan? Ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita datang berdoa, ketika kita merenungkan firman Allah. Jangan lewatkan hari-hari di dalam kegelapan ini. Jangan biarkan hari-harimu dalam kegelapan dunia ini terlewatkan begitu saja dengan ketakutannya, tetapi biarkan kehidupanmu ada dalam naungan yang maha tinggi. Biarkan kehidupanmu selalu datang kepada Tuhan, berlindung di sana, mengandalkan Tuhan di sana. Kita baca dulu ayat ini. Ketika Yesus berbicara kepada seorang yang tidak mengenal Dia, orang ini berkata, katakanlah kepada aku siapakah dia? Dia nggak tahu bahwa yang sedang berbicara kepada dia adalah Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Allah ini dituliskan kepada kita, ini adalah suara Tuhan. Makanya kita perlu membaca Alkitab kita. Kita baca dulu bersama-sama 1, 2, dan 3. Jawabnya, siapakah dia Boleh kita Tuhan? baca bersama-sama yang ada di rumah juga. Boleh kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 9 ayat 36 dan ayat 37. 1, 2, dan 3. Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa aman? Bagaimana kita bisa aman? Alkitab kita berkata kepada kita begini. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Hari ini firman Tuhan telah diberitahukan kepada kita. Itu artinya bahwa Allah sedang berkata-kata kepada kita. Karena Allah sedang berkata-kata kepada kita, marilah kita di kegelapan dunia ini, kita datang kepada Dia dan mempercayai kebenaran firman Allah. Amin. Kita datang kepada Dia dan mempercayai firman Allah. Nah, Alkitab kita berkata begini, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Saudara, aman dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah yang membuat kita dapat menjadi aman dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menjadi aman dalam kehidupan kita? Ketika kita boleh percaya kepada Yesus. Orang ini berkata kepada Yesus, siapakah dia? Supaya aku percaya kepadanya.
Yesus berkata, akulah dia. Nah, mari kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu datang kepada Tuhan dan berkata, aku percaya kepadamu. Mari setiap ketika Allah berfirman kepada kita, kita berkata, aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang saya baca ini, yang saya renungkan ini, inilah yang membuat saya aman dalam kehidupan saya. Walaupun saya mendengar virus corona menyebar di mana-mana dan semua orang hari ini telah menjadi takut olehnya, tapi saya percaya bahwa ketika saya berpegang kepada kebenaran firman-Mu, dan ketika saya mendengarkan firman-Mu, ketika firman-Mu diucapkan kepada saya, ketika saya membaca kebenaran firman-Mu, maka saya percaya bahwa saya ini akan aman dalam kehidupan. Saya percaya dalam kehidupan ini saya akan menjadi aman. Hari ini Bapak Ibu, biarlah setiap kita boleh berkata dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang dapat membuat saya menjadi aman. Daud telah berkata, pemazmur telah berkata, orang yang bermalam, orang yang duduk dalam naungan Allah yang maha tinggi akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi saya. Tuhan adalah tempat yang aman bagi saya. Dimanapun saudara hari ini di dalam dunia ini, saudara sedang duduk di restoran pun saudara tidak aman. Gak usah duduk di restoran, duduk di rumah pun hari ini kita tidak menjadi aman. Betul gak Bapak Ibu? Bahkan yang kita dengar hari-hari ini hanya berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menggentarkan. Yang kita dengar hari ini adalah berita-berita yang membuat lutut kita bergoyang, karena kita menjadi takut dengan berita-berita ini. Bahkan lutut kita sampai berantukan satu sama yang lain dengan berita-berita yang hari ini kita dengarkan dalam dunia ini. Dunia sedang ada dalam kegelapan. Ketika kita berbicara tentang kegelapan, maka kita akan berbicara tentang sebuah ketaatan. Dunia hari ini ada sedang dalam kegelapan. Di mana-mana hari ini kegelapan sedang terjadi. Di dunia hari ini serba ada ketidakpastian. Dunia sedang berada di dalam ketidakpastian. Tapi saya mau katakan begini, dalam kegelapan pun Tuhan ada. Oleh sebab itu, mari setiap kita boleh bermalam di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Mari kita bermalam dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita bermalam dalam percaya kepada Tuhan. Mari kita di dalam kegelapan yang sedang menaungi dunia ini, yang sedang melingkupi dunia ini, mari setiap kita datang dan percaya kepadanya dan berkata, Tuhanlah yang membuat saya aman dalam hidup saya. Amin. Ayat 2 dalam Mazmur pasal 91 ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini, gereja pun hari ini adalah tempat yang tidak aman. Gereja pun hari ini menjadi tempat yang tidak aman. Kenapa saya katakan gereja pun hari ini menjadi tempat yang tidak aman? Karena ternyata di gereja pun orang terpapar dengan virus corona. Betul nggak Bapak Ibu? Dengar berita itu bahwa gereja pun hari ini menjadi tempat yang tidak aman. Karena gereja pun di dalam gereja pun banyak orang yang terpapar dengan virus corona. Tetapi saya mau katakan begini, walaupun gereja menjadi tempat yang tidak aman, karena di gereja pun ada orang yang terpapar dengan virus corona, tetapi perlu kita mendengarkan firman Allah ini supaya ketika kita ada di gereja, ada dimanapun kita dapat menjadi aman, karena kita telah menjadikan
Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Karena orang yang aman itu dalam kehidupannya adalah karena ketika Tuhan membuat mereka aman. Bagaimana seseorang dapat menjadi aman dalam kehidupannya? Bagaimana Tuhan membuat seseorang menjadi aman dalam kehidupannya? Adalah ketika seseorang dapat berkata kepada Tuhan saja, kuserahkan kehidupanku. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan begini. Gereja hari ini pun bukan tempat yang aman bagi semua orang. Tapi saya mau katakan begini. Entah saudara ada di mana. Entah saudara ada di dalam rumah. Entah saudara sedang berusaha. Entah saudara sedang bekerja. Entah saudara ada di dalam gereja. Entah saudara ada di mana saja dalam pekerjaannya saudara. Supaya saudara dapat menjadi aman dalam kehidupanmu. Supaya saudara dapat menjadi aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita semua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita baca ayat terakhir dalam Mazmur pasal 62 ayat pertama. Mazmur pasal 62 ayat pertama. Saya mau katakan kepada setiap kita Bapak Ibu, hanya Tuhan yang menjadi tempat yang paling aman dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya tempat yang paling aman, tempat yang aman itu hanya Tuhan saja. Di mana saja hari ini dunia ini sedang ada dalam kegelapan, tapi orang percaya dalam kegelapan pun bisa dapat aman jika Tuhan menjadi tempat yang aman bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Di mana saja hari ini dunia sedang dalam apa? Kegelapan. Tapi dalam kegelapan pun orang percaya dapat tetap aman jika Tuhan menjadi tempat yang aman bagi mereka. Amin. Mengerti bahasa itu Bapak Ibu? Di mana saja dunia ini sedang ada dalam kegelapan, tetapi dalam kegelapan pun umat Tuhan dapat aman jika Tuhan menjadi tempat yang aman bagi mereka. Kita baca dulu ayat ini. Bagaimana kita bisa menjadi aman dalam kehidupan kita? Coba kita baca dulu Mazmur pasal 62 ayat pertama 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dunia hari ini sedang gelap. Percaya nggak dunia ada dalam kegelapan hari ini? Pengusaha pun sedang kegelapan hari ini. Orang-orang kaya sedang ada dalam kegelapan hari ini. Tapi saya mau katakan begini, orang yang percaya kepada Tuhan tetap aman hidup mereka. Bukan karena banyaknya apa yang mereka dapatkan, bukan karena banyaknya yang mereka punya. Saudaraku, perhatikan kehidupan saudara yang hari-hari ini sedang mengandalkan Tuhan, yang hari-hari ini sedang berusaha untuk dekat dengan Tuhan, yang hari-hari ini yang hatinya melekat kepada Tuhan. Perhatikan kehidupan saudara. Saya mau bilang begini, kalau saudara tidak aman, itu saudara sedang salah. Hari ini orang-orang percaya sedang aman di mana-mana. Percaya atau tidak, hari-hari ini orang-orang percaya sedang aman di mana-mana. Walaupun dunia ada sedang dalam kegelapan. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan hari ini. Bahkan bukan hanya dunia ada di dalam ketidakpastian, tapi dunia sedang ada di dalam kebangkrutan. Orang kaya sekalipun hari ini bisa bangkrut, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya akan tetap aman sampai kapanpun. Katakan dulu apa? Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya akan tetap aman sampai kapanpun.
Bila berdoa akan tetap aman sampai kapan? Akan tetap aman. 1, 2, dan 3. Akan tetap aman sampai kapan. Yang di rumah katakan dulu akan tetap aman sampai kapanpun. Boleh yang ada di rumah bilang akan tetap aman sampai kapanpun. Iya nggak dengar. Tapi saya mau saudara mengucapkan itu. Ketika saudara mungkin hari ini sedang sadar bahwa saudara ada dalam kegelapan, saya mau katakan begini, bahwa engkau dan saya, kita semua akan tetap dapat aman sampai kapanpun, karena Tuhan adalah tempat perlindungan, karena Tuhan adalah tempat yang aman bagi setiap orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang hari ini sedang mendengar tentang antikris, jangan takut Bapak Ibu dengan antikris. Engkau akan tetap aman dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Hari ini saudara yang sedang mendengarkan berita tentang kelaparan dan kemiskinan di mana-mana, jangan pernah takut dimanapun saudara sedang berada, karena aman dalam perlindungannya Tuhan. Saudara berpikir hari ini sudah gak ada lagi apa-apa, tapi selalu akan saya sampaikan ini, 5 roti dan 2 ikan telah Tuhan Yesus buat untuk makan 5.000 orang, dan tetap sisa 12 bak. Bukan hanya tetap, bisa sisa 12 bak. 5 roti, 2 ikan telah makan 5.000 orang, sisa 12 bak. 7 roti makan 4.000 orang, semuanya tercukupi dan sisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jadikan tetap Tuhan menjadi tempat yang aman bagimu. Jangan biarkan kekhawatiranmu menguasai kehidupanmu. Jangan biarkan kegelapan dunia ini menguasai kehidupanmu. Jangan biarkan berita-berita yang tak enak ini menguasai kehidupanmu. Tapi biarkanlah kebenaran firman Allah itu yang engkau renungkan, yang engkau baca, yang saudara dengarkan setiap waktu, biarkan itu yang menguasai kehidupan. Karena Alkitab kita berkata begini dalam Mazmur pasal 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kegelapan boleh melingkupi bumi, tapi biarlah setiap kita di dalam kegelapan ini kita bermalam dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bermalam dalam hadirat Tuhan. Biarlah dalam kegelapan ini supaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Supaya Tuhan menuntun kehidupan kita dan kita tetap aman, mari kita tetap dekat kepada Tuhan. Yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, aku akan menyelamatkan. Biarlah setiap kita tetap melekat hati kita kepada Tuhan. Biarlah setiap kita, hati kita boleh sangat dekat dengan Tuhan, melekat, dekat, sangat dekat, bahkan intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan sedang melingkupi dunia hari ini. Dan anehnya, dalam kegelapan dunia ini, umat Tuhan pun banyak yang tersesat. Umat Tuhan juga akan banyak yang tersesat jika hatinya, jika hidupnya, jika kesehariannya tidak mengandalkan Tuhan. Mari setiap kita supaya kita jangan menjadi tersesat, supaya kita tidak ada di dalam ketakutan dunia ini, supaya kita dapat menjadi aman. Mari kita dekat hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar hati kita melekat kepada Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik, singers dan pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian lagi, hanya dekat.
kita sedang berada di kegelapan dunia hari ini. Engkau akan tersesat. Kita semua akan menjadi tersesat. Bahkan kita akan menjadi binasa. Kita akan tersesat, bahkan kita akan menjadi binasa. Di kegelapan dunia yang sedang terjadi hari ini. Tetapi saya mau katakan begini kepada kita semua. Itu hanya terjadi jika kita tidak datang kepada Tuhan. Jika kita tidak datang kepada Tuhan, jika Tuhan tidak menjadi andalan kita, jika Tuhan bukan tempat perlindungan bagi kita, jika Tuhan bukan pribadi yang kita percayai, maka kegelapan dunia ini akan menelan kita semua. Tetapi jika kita dekat kepada Tuhan, jika kita datang kepada Tuhan, jika kita berseru kepadanya, jika kita bermalam dalam naungan Allah yang maha tinggi, jika kita berlindung di sana, jika kita selalu rindu kepada Tuhan, saya mau bilang begini, kita akan tetap aman. Saya bacakan sekali lagi ayat ini bagi saudara. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang percaya. Dalam Yohanes tadi berkata, siapakah dia? Hari ini siapakah dia itu telah diperkenalkan kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Siapakah dia? Orang bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Dia berkata begini, akulah yang dapat memberikan rasa aman kepadamu. Dalam Mazmur pasal 62 tadi, dalam ayat pertama dikatakan begini, Mazmur pasal 62 ayat pertama, saya bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari ini dunia sedang dalam kegelapan. Tapi ketika dunia dalam kegelapan, harusnya saudara berjalan dalam terang, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Biar setiap kita boleh datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita semua. Kita nyanyikan rapnya saja. dalam naungan Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus.
Biarlah kami bermalam dalam naungan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat tetap aman dalam kehidupan kami. Karena hari ini dunia sedang ada dalam kegelapan. Dunia sedang dirundung dengan ketakutan. Dunia sedang dirundung dalam sebuah ketidakpastian. Tapi orang-orang percaya, biarlah duduk dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Biarlah Engkau yang menjadi kubu pertahanan bagi setiap orang yang percaya. Dan saya berdoa buat setiap orang yang percaya dimanapun mereka sedang berada, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka sedang berada hari ini, biarlah setiap mereka boleh percaya kepada nama-Mu yang besar itu, supaya mereka selamat dari kegelapan ini, supaya mereka ada dalam terang Allah yang ajaib itu. Saya berdoa supaya setiap orang yang percaya kepada nama-Mu, mereka aman dalam naungan-Mu. Mereka aman karena nama-Mu. Mereka aman karena mereka berlindung kepada-Mu. Dan biarlah setiap orang percaya berlari dan pergi ke hadiratnya Allah, bernaung dalam naungan-Mu, supaya mereka tetap aman dalam hidup mereka. Walau dunia sedang dirundung dengan sebuah ketakutan, tapi biarlah orang percaya tetap aman dan dapat memberitakan kebenaran kepada dunia ini, bahwa di dalam Yesus ada tempat yang aman. Kami bersyukur kepada-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Mulia nama-Mu, agung nama-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua umat-Mu. Terima kasih buat setiap umat-Mu yang ada di rumah, baik juga yang ada di gereja ini, yang ada di kota-kota lain. Kami berdoa supaya setiap mereka boleh menjadikan Engkau menjadi tempat yang aman, dengan mereka datang kepada Tuhan, bernaung dalam naungan-Mu, percaya kepada nama-Mu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, dan menjadikan Engkau menjadi terang dalam kehidupan mereka, dan firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus